Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai ya. Kita kembali di hari Sabtu ini ya, Sabtu malam Minggu. Pelajaran terakhir kita di minggu ini di bahasa Ibrani ya. Kita kembali dengan pembicara kita yakni Bapak Erikson Ritonga. Dan materi pada malam hari ini bertema Plural Construct Change Mikut ya. Sekarang kita sudah memasuki episode yang ke-17. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membuka acaranya, kita akan terlebih dahulu bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga kami bisa melewati akhir pekan ini, dan kami akan belajar pada malam hari ini pelajaran bahasa Ibrani yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Erikson Ritonga. Ya Tuhan, berikan kami telinga seorang pendengar, telinga seorang murid yang mampu mendengarkan setiap apa yang beliau sampaikan, mampu meresap di hati kami, dan mampu membuat kami semakin semangat untuk mendengar kebenaran dari firman-Mu, terutama dari perjanjian lama ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukan Bapak Erikson Ritonga juga, beri beliau kesabaran untuk mengajar kami di Zoom ini ya Tuhan. Selalu sertai beliau dengan Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita terlebih dahulu akan mendengar dan melihat profil singkat dari beliau. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Sema Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Day Spring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Amin, demikian tadi ya profil singkat dari beliau. Dan kita akan sapa beliau ya. Ya, salam, selamat malam Pak Erikson. Ya, salam, selamat malam Pak Agus, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, kita langsung serahkan saja untuk pembelajarannya. Silakan Pak Erikson. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Bapak Ibu, senang rasanya ketemu lagi kita dalam belajar bahasa Ibrani ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, dalam pembelajaran ini memang perlu kita ketekunan ya Bapak Ibu ya. Kita terus mendengar dan mendengar ya. Jadi semakin kita sering mendengar dan sering
itu akan membuat kita menjadi familiar dengan bahasa ini ya, sehingga kita nggak kaku gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang tetap setia dalam mendengar, dalam belajar tetap setia. Dan kalau Bapak Ibu ada kesempatan, ada waktu yang luang, Bapak Ibu juga bisa tonton lagi, bisa dengar lagi di YouTube yang sudah diupload begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau semakin sering itu kita akan semakin biasa gitu ya, semakin biasa. Bahkan bahasa kita sendiri juga kalau kita tidak pakai itu bisa hilang ya. Tapi bahasa yang baru sering kita dengar itu bisa akan muncul atau bisa kita pahami seperti itu. Jadi caranya terus mendengar dan mendengar gitu ya. Dan itu salah satu sistem pembelajaran yang dibuat oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel ya Bapak Ibu ya. Terus mengajarkan berulang-ulang itu ya. Dan itu sistem pembelajaran itu sudah dimulai oleh Tuhan melalui Musa bagi bangsa Israel itu sejak abad ke-15 sebelum Masehi. Dan sistem itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel bagi keturunannya, bagi anak-anak mereka. Mereka mengajarkan untuk itu mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan terutama itu ya, yaitu Shema Israel. Jadi orang tua dari keluarga itu atau kepala keluarga itu dia akan mengajarkan mengasihi Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anaknya. Baik itu waktu di rumah, waktu berjalan, waktu bepergian, harus diajarkan berulang-ulang mengasihi Tuhan itu. Dan salah satu tugas dari bapak atau seorang bapak, seorang ayah dalam keluarga, tanggung jawabnya adalah mengajarkan anaknya itu untuk belajar kebenaran dan belajar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tugas utama seorang bapak itu bukan sekedar mencukupi nafkah bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, tapi mendidik mereka, mendidik anak-anak itu sampai pada rencana Tuhan. Dan itulah yang diterapkan oleh Musa atas bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, nggak heran bangsa Israel itu jago-jago, hebat-hebat dalam pengetahuan. Bahkan mereka itu banyak menerima hadiah Nobel ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan salah satu pembelajaran mereka itu adalah suka bertanya ya. Karena pengetahuan itu dimulai dari ketidaktahuan dan menanyakannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga kalau misalnya di Indonesia, kalau kita menyekolahkan anak kita misalnya contohnya ke TK atau ke SD seperti itu ya, kita akan menanya ketika dia pulang, kita akan menanya, anak atau Ucok atau Butet atau Ani, tadi kamu belajar apa di sekolah? Itu yang kita tanyakan. Orang tua akan menanyakan itu, seorang ibu akan menanyakan hal demikian. Tadi nak belajar apa di sekolah gitu ya. Tapi beda dengan orang tua atau ibu orang Israel. Ketika anak mereka itu balik atau pulang dari sekolah, yang ibu tanyakan atau orang tua tanyakan kepada anaknya itu, mereka tidak menanyakan pelajaran apa, tapi mereka akan menanyakan tadi Ani atau Ucok tadi nanya apa kepada guru gitu ya. Jadi itu yang ditanya itu pertanyaan apa yang yang kamu lakukan ke guru gitu ya. Jadi bertanya dan bertanya itu hal yang wajar, hal yang normal. Bahkan itu suatu penghargaan bagi seorang murid, bagi guru di Israel atau rabi-rabi itu ketika murid-muridnya itu banyak bertanya. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu salah satu sistem atau filosofi atau budaya atau sudut pandang atau tradisi yang Tuhan wariskan, Tuhan berikan kepada Musa abad ke-15 sebelum Masehi ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Mengajarkan anak-anak mereka itu sesuai dengan firman Tuhan, berulang, dan berulang. Bahkan Tuhan katakan harus kamu buat itu, kamu lukiskan itu di pintumu gitu seperti itu. Itulah prinsip dalam pengajaran bagi bangsa Israel.
dan mereka sangat antusias kalau belajar Torah, ya, Torah atau belajar firman Tuhan itu. Karena itu segala-galanya bagi mereka, belajar firman Tuhan itu. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar ya Bapak Ibu Saudaraku ya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Saya izin share screen. Ya Bapak Ibu Saudaraku, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai construct chain ya Bapak Ibu Saudaraku ya, atau semikut ya. Dan malam ini kita akan meneruskan pembelajaran kita ini mengenai construct chain yang plural atau jamak ya. Minggu yang lalu kita belajar mengenai construct chain itu singular atau singular atau tunggal ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bapak Ibu dalam bahasa Inggris ya, misalnya a wood chest gitu ya, a chest of a wood gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, kata wood dan chest ini tidak berubah ya, dia sama ya. Ini sama. Tapi ketika kita belajar dalam bahasa Ibrani, ini namanya construct chain, dia akan berubah. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai hal ini. Ada perubahan di antara kata itu ya, something of something itu ada perubahan. Misalnya konstruknya Ben gitu ya, jadi dia ketika dia Ben Abraham, dia ada perubahan di nikutnya ya. Jadi di sini kita kembali diingatkan bahwa nikut itu dia itu bukan sekedar vokalisasi, tapi dia itu adalah bisa menjadi grammar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya kita ingat ya. Kalau dalam bahasa Inggris ketika kata itu disandingkan dengan kata, dia tidak ada perubahan. Tapi kalau di bahasa Ibrani nanti ada perubahannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan coba latihan belajar membaca dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik, kita baca ya. PH Adam, Yada, Et, Hava, Isto, Pah, Patahar, Patelet, Et, Kain, Patomer, Kaniti, Is, Et, Adonai ya, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu bacanya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku kita perhatikan ya. Ini dalam bahasa Ibrani ya. Kalau untuk kata orang itu tidak akan pernah ada artikelnya. Kita sudah belajar mengenai artikel ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Mengenai artikel ya, yang rumusnya ke dengan dages gitu ya. Di sini ada kata preposisi dan ada artikel ini ya. Ini pe, ini dari pap dan ya, dan ini he. He ini ya. Kenapa jadi ini jadi kamats bukan patah? Karena ini adalah gajrol ya Bapak Ibu Saudaraku, masih ingat ya. Ini adalah gajrol. Ini alep ini masuk dia bangsa atau kelompok gajrol, sehingga dia jadi kamats. Jadi dalam kata ini ya, paha Adam ya, paha Adam. Jadi dalam bahasa Ibrani ya, untuk kata orang itu tidak akan pernah dibuat artikel ya. Jadi nama orang itu tidak akan pernah dibuat artikel. Tapi dalam bahasa Yunani nama orang itu dikasih artikel ya. Misalnya oh Yesus ya, misalnya oh Yesus itu ada artikelnya o gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, atau ko gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani untuk nama orang itu tidak akan pernah ada artikelnya. Jadi bagaimana dengan ini? Ini kan ada apa ini? Definite artikel ini a gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau ini dikatakan PH Adam, ini berarti ini bukan merujuk nama, ya. Ini bukan merujuk nama, tapi ini merujuk kepada manusia, ya Bapak Ibu Saudaraku ya.
Sehingga dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia, kemudian manusia itu, ya ini ya, manusia itu bukan Adam yang artian nama, tapi Adam artian manusia. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu nama orang itu tidak akan pernah dibuat artikelnya ya. Jadi kalau ada Adam, hak Adam, itu merujuk bukan nama Adam, tapi itu merujuk kepada manusia. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kita harus pahami ya mengenai artikel ya. Jadi dalam kata ini, PH Adam ini ada kata dan ada artikelnya, dan terus kata benda. Jadi Adam ini bukan nama dalam konteks ini, tapi dia merujuk ke manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini untuk keterangan tadi ya Bapak Ibu Saudara ya. Nanti kita lebih dalam ya. Baik, kita lanjut ke pelajaran kita mengenai add and word ya, yaitu mengenai construct chain ya. Di sini ada kata malkim ya, dari kata malak atau melak, itu artinya malaikat ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk rumusnya ya, ini rumusnya ya. Kalau dia nanti ini ada, kalau ini merujuk ke jamak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini jamak ya. Ini jamak ya. Ini ya. Hirik yot memitu itu jamak untuk maskulin ya, untuk maskulin ya. Ingat ya Bapak Ibu Saudaraku ya, kata benda jamak ya, untuk maskulin itu hirik yot. Sedangkan untuk feminim dia ot gitu ya, ada otnya gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya, ot gitu ya untuk jamak ya. Sedangkan untuk dia singular, dia kamatske ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk jamak atau untuk jamak maskulin, dia adalah hirikyot. Jadi ketika dia nanti dimasukkan ke construct chain, dia akan berubah jadi sereyot ya. Jadi perubahannya sereyot ya. Contohnya ini malkim. Ini malkim ini adalah jamak ya, ini jamak ya. Ini jamak. Ini merujuk ke malaikat-malaikat. Jadi kalau dia nanti malaikat-malaikat Elohim atau malaikat-malaikat Allah, jadi dia nanti jadi Malki Elohim. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi seperti Malki Elohim, bukan Malkim, tapi Malki. Ada perubahannya ya. Jadi dia menjadi Al-Aki Elohim ya. Jadi perubahannya dari hirikyot ini, hirikyot ini ya, hirikyot yang di malkat tadi ya. Saya harus hapus dulu. Ini hirikyot ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya, dia akan berubah menjadi ini ya, segol yot ya. Jadi untuk jamaknya dia untuk jamak dia menjadi mal aki Elohim ya, dari kata malkim ya Bapak Ibu Saudaraku ya, artinya malaikat-malaikat, dan malaikat-malaikat ini dirujuk ke maskulin ya, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ini ya, ada beberapa contoh ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Malkim ya, ini melakim ya, melakim. Jadi kalau dia untuk apanya nanti, untuk construct chain-nya jadi mana? Jadi dia menjadi malki ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi untuk bentuk absolutnya
melakim, dia untuk konstruknya atau konstruksinya dia jadi malki, ya. Terus untuk ini apadim, ya. Apadim itu dari kata ini, ya, ebet. Ebet itu apa namanya, pelayan, ya, atau pelayan, atau bisa juga kasarnya budak kita seperti itu, ya. Ebet itu pelayan. Jadi dia kalau dia diapakan, dicamakan, dia menjadi apadim, ya. Ini apadim. Jadi kalau dia jadi konstruk gimana? Abde, ya. Jadi ini abde, ya. Jadi perubahannya ini hirikyot ini, ya, hirikyot mem ini dia berubah jadi sere ini, ya, sere yot gitu, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi perubahannya menjadi sere yot gitu, ya. Terus untuk anasim, ya, anasim itu orang laki-laki, ya Bapak Ibu Saudaraku, orang laki-laki jamak, ya. Dia asal katanya dari is, ya. Is itu orang laki-laki, isa itu orang perempuan gitu, ya. Nah, jadi anasim ini dari kata anas, ya. Itu ada kata enos. Enos itu, ya, nama orang laki-laki, ya. Enos, anas gitu, ya. Dari kata is, ya. Jadi dia kalau dia anasim, ya, dia menjadi konstruknya menjadi anse. Ansi atau anse. Ya, begitu, ya. Jadi rumusannya tadi ini dirubah, ya. Irik mem menjadi sereyot. Itu, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Oke, kita lanjut, ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kosakata, ya. Untuk dam itu darah, untuk ebet itu pelayan, ya. Untuk panim itu wajah, ya. Wajah. Untuk panim itu jamaknya dari pani, ya. Ini jadi panim, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam tradisi Yahudi, wajah kita ini selalu bentuknya jamak, ya. Padahal wajah kita ini kan satu gitu, ya. Tapi dalam mindset Yahudi itu wajah itu selalu jamak. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku, ada di sana namanya jamak keagungan, ya. Jadi artinya dalam tubuh kita ini yang paling agung itu, yang paling mulia itu adalah wajah kita, ya. Jadi kalau sesuatu yang agung itu sering selalu dibuat itu jamak begitu, ya. Seperti langit, ya. Langit itu besar gitu, ya. Jadi sehingga disebut samayim gitu, ya, jamak gitu, ya. Jadi kalau wajah juga karena ini bagian tubuh yang teragung, yang termulia, jadi selalu disebutkan jamak panim ini, ya, wajah panim. Jadi kalau dia untuk konstruknya menjadi pene, ya, ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, pene, ya, ini, ya. Jadi dia jamaknya jadi pene, ya. Jadi artinya itu juga, ya. Ada juga menyebut, ya, wajah itu kenapa bisa jamak? Karena wajah kita ini bisa berubah-berubah, ya. Seperti ini. Ada lagi sedih gitu, ya. Ada lagi sukacita, ada lagi kasmaran gitu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi wajah ini nggak bisa satu gitu, ya. Jadi jamak gitu karena bisa berubah, bisa sedih, bisa ketawa, bisa marah gini seperti ini gitu, ya. Sehingga wajah kita itu jamak gitu, ya. Itu permiso saja, ya. Tapi kalau dalam mindset Yahudi, segala sesuatu yang mulia itu mereka akan menamakan untuk kata bendanya itu selalu jamak, ya. Terus bagaimana dengan damim, ya, dari kata dam. Dam ini darah, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi jamaknya dia damim, ya. Nah, jadi dia kalau untuk untuk konstruknya dia de, ya. Dem, ya. Dem, ya. Dem, ya. Memang dem gitu, ya. Jadi deme, ya. Saya kasih contoh ini, ya.
Jadi ada sere dan yod, deme ya. Jadi dia deme ya. Terus bagaimana dengan etsim? Etsim ya. Etsim. Etsim itu jadi apa dia? Berarti A ini pakai sere ya. Ini pakai yod. Berarti at C ya, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau jamak dia untuk maskulin ya, dia di mana apanya ini menunjukkan jamak hirik dot mem itu. Jadi untuk konstraknya dia hirik yot mem ini menjadi sere yot gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu rumusannya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu untuk apa maskulin ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nanti kita belajar ke feminim ya. Bagaimana dengan feminim ya? Feminim. Bapak Ibu Saudaraku, untuk feminim jamak ya, dia sama. Dia tidak ada perubahan ya. Jadi kalau jamak ini ada ot ya, ot ini ya, untuk konstraknya juga tetap ot ya. Contohnya misalnya ini ya, homot ya, homot ya, homot ya. Homot itu apa namanya? Tembok ya. Jadi jamak dia menjadi tembok-tembok gitu ya. Homot Yerusalem ya. Berarti ini artinya tembok-tembok Yerusalem gitu ya. Jadi ini kan ada apa? Of something ya. Something of something ini tembok-tembok Yerusalem gitu ya. Jadi homot Yerusalem gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi untuk feminim dia outnya itu tetap. Beda dengan untuk maskulin ya. Hirik yot mem dia berubah menjadi sere dot gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Kita contohnya seperti ini ya. Ot itu adalah tanda ya. Ini ot tanda ya. Berarti ot ini tanda, berarti ini kalau jamak menjadi otot gitu ya. Otot. Ot itu jamak tanda ya. Jadi kalau dia jamak dan konstraknya dia jadi otot ya. Terus sadot ya, sadot ya. Jadi konstraknya juga sama ya, sadot atau sedot gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus untuk mamlakot ya, untuk jamaknya juga sama, mamlakot gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau untuk feminim dia tidak begitu banyak perubahannya, atau bisalah kita katakan sama dalam hal bunyi. Memang dalam apanya dia nanti apa namanya, dalam pembacaan untuk nikutnya dia ada perbedaan begitu ya, seperti yang ini Bapak Ibu Saudaraku ya, ini dengan ini ya ada perubahannya, tapi untuk apanya dia sama begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Seperti ini juga ada contoh-contoh ya. Ini minha, minha itu ini ya, pemberian ya, atau ya pemberian ya, minha ya. Jadi kalau dia jamak dia ya menjadi minhot gitu ya, jamak ya. Terus untuk sapa menjadi jamak dia sepot atau sepot gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus kalau misalnya olah, olah itu apa ya? Oh, persembahan ya, persembahan olah. Olah menjadi olot itu untuk jamaknya ya. Jadi untuk konstraknya juga sama begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Ini jamaknya sama ya.
kecuali dia untuk maskulin ya, tapi kalau feminim dia jamaknya sama ya untuk konstruknya begitu ya. Oke, seperti ini na'arot ya. Na'ara ya, na'ara dia menjadi na'arot gitu ya. Hepel menjadi hapli gitu ya. Kenapa? Karena dia ini bukan apa namanya? Bukan bukan feminim ya, tapi dia maskulin gitu ya. Jadi ya. Nah, terus ada bekor. Bekor berarti bekorot gitu ya. Bekorot gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang mana ini ada apa ya? Bekor itu lahir yang pertama ya, anak yang lahir pertama seperti itu ya, anak pertama ya, anak sulung ya. Dam itu darah, ot itu tanda, minha itu adalah pemberian, ebet itu pelayan, panim wajah gitu ya. Ada kosakata-kosakata yang perlu kita ingat-ingat ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku. Yang tadi Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk dam ya, ini dam ya, blood atau darah. Darah itu kalau dia tunggal dia adalah dam ya. Tapi kalau dia jamak ya adalah damim. Nah, sedangkan untuk konstruknya dia deme. Ya begitu ya. Dan ini Bapak Ibu Saudaraku, ini ada tertulis di Alkitab gitu ya. Jadi ini bukan contoh apa saja, memang sudah ada tertulis di Alkitab kita begitu ya. Nah, ini kata untuk darah plural ya. Nah, ini kita baca ya. Payomer me as asita kol dami ahika seakim eli min adama ya. Jadi ini Tuhan katakan dan firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah ya. Ini darah adikmu ya. Oke, saya kasih tanda ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini ada darah ya. Di sini ada kata darah. Nah, ini tadi ya, ini ya. Dari kata dam ya. Damim menjadi konstruk dia, darah adikmu ya, menjadi demei akhika itu ya. Ak itu kan adik ya. Akhika itu adikmu itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nanti kita belajar mengenai ini nanti ya. Jadi di sini yang menjadi pertanyaan ini kan apa namanya, Habel itu kan tunggal gitu ya. Jadi kenapa pakai jamak seperti itu ya? Ini menjadi menarik gitu ya, menjadi jamak dia. Padahal kan yang Habel itu adalah tunggal, aturannya darah adikmu ya, dam bukan damim gitu ya, tapi dam gitu ya, dam. Tapi ini darah adikmu gitu. Jadi artinya darah adikmu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini deme ini kan darah adikmu. Kenapa darah? Kenapa darah ini bentuk plural di ayat Kejadian 4 ayat 10? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau dalam pemikiran Yahudi ya, kalau membunuh itu dia bukan membunuh satu orang saja gitu ya, tapi dia membunuh satu generasi gitu ya. Jadi itu pembunuhan itu adalah kejahatan yang sadis seperti itu ya. Karena ketika dia membunuh seseorang, artinya dia membunuh satu generasi. Sehingga ini dibuat ini deme, karena darah itu kan nyawa begitu ya Bapak Ibu ya. Darah itu adalah nyawa. Kenapa engkau nyawa
adikmu gitu ya, seharusnya nyawa adikmu, darah adikmu. Tapi ini nyawa-nyawa atau darah-darah adikmu berteriak gitu ya. Kenapa darah-darah? Karena dalam penulisan dalam Alkitab, kalau membunuh seseorang itu artinya membunuh satu generasi. Sehingga Habel ya, keturunan Habel tidak ada karena dibunuh Kain. Jadi satu generasi generasi si Habel ini dibunuh macam gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu ya deme ya untuk darah ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke. Mengingatkan kembali ya Bapak Ibu Saudaraku untuk mengenai construct chain ya. Pen ya. Kalau dia untuk bentuk absolutnya dia adalah ini ya, band. Dia pakai sere ya. Tapi kalau dia nanti digabung ya, dia menjadi segol ya. Ditambah markup ya atau markup. Tapi ada juga sering nanti kita temukan tidak ada markupnya atau markupnya gitu ya. Sehingga kalau untuk absolut, bentuk absolut ini son, anak. Tapi kalau dia digabung dia menjadi ben Betuel ya. Anak dari, anaknya Betuel, anak dari ya Betuel gitu ya. Jadi dia konstruk gitu ya. Jadi ben dia menjadi ben juga, tapi dia di apanya di nikutnya ya, Bapak Ibu Saudaraku ya, di nikutnya. Yang bentuk absolut ya, bentuk mandiri dia berdiri sendiri dia sere. Ketika dia digabungkan, dikonstrukkan, dichainkan, dia menjadi segol gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini rumusannya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau untuk bentuk absolut dia kamats ya, kamats, dia akan berubah menjadi kata gitu ya. Seperti ini contohnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Mikdas ya, mikdas. Jadi kalau dia nanti dikonstrukkan menjadi mikdas juga, tapi dia berubahnya di sini ya, di ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar. Terus kalau dia kamats ya, dia juga bisa berubah menjadi sere ya. Misalnya dapar gitu ya, dapar menjadi deper gitu ya. Yang ini Bapak Ibu Saudaraku ya, deper, dapar menjadi ini. Ya. Kalau dia kamats atau sere, dia akan berubah menjadi spa ya. Ini menjadi spa ya. Dari dapar menjadi deper ya Bapak Ibu ya. Terus kalau dia menjadi dari sere, dia akan berubah menjadi patah ya. Misalnya ini ya jaken ya menjadi jekan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya, menjadi berubah dia yang ini yang apa namanya sere dia berubah menjadi patah itu ya. Jadi ada perubahan-perubahan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik. Nanti semakin lama nanti semakin bisa kita membedakannya ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya paham juga ini tidak bisa langsung hafal ya. Oke, untuk singular construct chain untuk feminim ya ought ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Rumusannya dia ought ya. Dia kalau misalnya dia untuk singular dia kan kamatse ya. Kamatse dia. Tapi kalau dia untuk apa namanya jamak dia ought. Ada ought-nya gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Contohnya misalnya malkat
sepa ya. Misalnya Ratu Seba ya, Ratu Seba ini Ratu Seba. Jadi Ratu Seba ya. Jadi dia berubah menjadi Malkat Seba ya. Menjadi ini kan dari kata malkah ini ya kan, malkah ya. Konstruknya ini nih malkah ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada kamats he gitu ya, malkah. Ini ada he-nya ya, he ya. Jadi kamats he-nya ini jadi berubah menjadi patah tap gitu ya, patah tap ya. Misalnya contohnya Ratu Seba. Ratu Seba berarti dia berubah menjadi malkat dari kata malka karena dia kan singular ya Bapak Ibu Saudara ya. Malkat Seba ya. Ini dari konstruknya ini ya, apa bentuk absolutnya ya, malkah ya. Jadi kalau dia dikonstrukkan menjadi malkat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini yang kamatse ini berubah menjadi patah tap ya. Berubah menjadi patah tap, itu bentuk singular ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini contoh-contohnya untuk singular construct chain ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tepilat adon apinu ya, maaf. Tepilat apinu ya. Berarti ini tepilat itu dari kata tepila ya. Ini dari kata tepila. Dari kata tepila. Sebentar. Ini dari kata tepila ya Bapak Ibu Saudaraku, yang itu adalah doa ya. Doa. Dia kalau dikonstrukkan menjadi tepilat apinu ya. Apinu ini dari kata ap itu aba, bapak ya. Berarti ini menjadi doa Bapa kami ya. Nu ini menunjukkan kami ya. Apinu ya. Tepilat apinu ya, dari kata tepila. Jadi dia kalau untuk dikonstruk dia menjadi ini ya. Menjadi patah tap ya, dari perubah untuk bentuk konstruknya kamats he ya. Ingat ya Bapak Ibu, kamats he itu merujuk ke feminim. Karena bahasa Ibrani itu setiap kata benda itu memiliki gender ya. Gender feminim dan maskulin ya. Kalau bahasa Yunani ada 3. Ada maskulin, feminim dan netral atau neuter gitu ya. Tapi dalam bahasa Ibrani 2, feminim dan singular, feminim dan maskulin ya. Ini kata doa, doa itu bentuknya dia bentuk feminim ya. Tepila ya, tepila itu doa. Jadi kalau dikatakan doa Bapa kami menjadi tepilat apinu ya, atau tepilat ha adon atau doa Tuhan ya. Nah, ini adon ini dari kata Adonai ya. Menjadi kalau digabung dia menjadi tepilat adon, doa Tuhan ya. Atau tepilat ya ebes. Yabes ya. Kalau doa Yabes ya, kalau ini Yabes, kalau dia digabung menjadi ininya jadi ini seperti itu ya. Ada patah tap ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Doa Yabes, tepilat ya Yabes ya. Oke, kita lanjut. Ya. Dan beberapa minggu yang lalu kita sudah mengenal 3 preposisi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada B ya dari kata betop ya. Ada B yang dari kata betop, itu artinya di atau di antara atau oleh ya. Ada kemo ya. Kemo itu seperti ya, menurut ya. Terus ada L ya. L itu
untuk atau ke atau buat kamu seperti itu ya, L ya. Dan ini sering kita bingung ya, kalau dia pakai segol, dia berarti bentuk preposisi. Tapi kalau dia untuk bentuk sere, dia menjadi Allah gitu ya. Elohim ya, dari kata Elohim ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat beberapa contoh mengenai ini dalam bentuk konstrak ya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bisnat mot amelek ujiahu paer paer maaf ya. Bisnat mot hamelek ujiahu paere et et Adonai Yosef al kese ram renisa posulaib mileim et ha ekal ya. Ada di sini kata sebentar. Kata yang ini ya, yang merah ini ya. Ini ada di kata B ya, ada B berarti di atau pada ya. Nah, ini dari kata sana. Sana itu tahun ya, sana tahun ya. Jadi ini pada tahun. Ini kan sana ya, ini sana Bapak Ibu Saudaraku, sana ya. Ini sana ini bentuk feminim ya, bentuk feminim tunggal. Jadi kalau dia dikonstrakkan dia menjadi sanat ya, ini ya. Ini ada B tadi kata preposisi kita lihat tadi, ada ini dari kata sana. Nah, karena ini tahun kematian ya, tahun kematian itu bentuk konstrak ya, bentuk konstrak. Jadi ini jadi dari kata sana ini menjadi ini ya, bata tap itu ya, bata tap ya. Nah, ini bentuk konstrak ya. Jadi dia bentuk bisnat mod ya, bisnat mod ya, dari kata sana ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi seperti itu nanti kita caranya mengidentifikasi atau membagi kata-kata itu ya. Oh ini bet ini pada umumnya B ini dia bentuk preposisi. Nah, ini ada ot ini berarti dia bentuk konstrak. Berarti ini kan jadinya bisnat mod ya, tahun pada tahun kematian gitu ya. Pada tahun kematian ini kata pada ini ya, ya dari kata betok tadi ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Cara kita nanti mengidentifikasi atau memparsing ya kata-kata dalam satu kalimat atau dalam kitab suci kita ya. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Mengingatkan lagi untuk plural construct chain ya. Ini ya. Ini dari kata Allah ya, Elohim. Elohim ya, Elohim jamak, memang dia jamak ya. Jadi ini namanya jamak keagungan ya. Elohim itu jamak keagungan dari kata El. El itu Allah ya. Elohim berarti Allah-Allah ya. Jadi bagaimana dia kalau dikonstrakkan? Tadi kita sudah lihat ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kiri yod mem ini dia berubah menjadi sere yod ya. Jadi ini ya. Misalnya Elohim, Elohei ya. Elohim itu bentuk absolut,
Jadi kalau dia construct God's of gitu ya, Elohe ya. Nah, jadi misalnya Elohe Abraham, bukan Elohim Abraham gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Elohe Abraham, Allah Abraham gitu ya. Dan kita lihat contohnya ya dalam penulisan dalam kitab suci. Ini ya. Payomer Adoki Elohi Elohi Apika ya, dari kata ini itu bapak atau nenek moyangmu gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Elohi Apika, bapakmu atau nenek moyangmu ya. Yang ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini ya. Elohi Epika ya, dari kata Elohim tadi. Ini jadi berubah jadi ini ya, Apika, terus Elohi Abraham ya, Elohi Abraham, bukan dari kata Elohim tadi ya Bapak Ibu Saudara ya, dari kata Elohim tadi. Elohi Yitzhak, Pelohe Yaakov ya, Pelohe ini P ini adalah dan Allah Yakub gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Akulah Allah ayahmu atau Allah nenek moyangmu. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ya. Sehingga lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut kepada Allah ya. Jadi jadi Elohe itu bentuk konstruk dari Elohim ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada penulisannya dalam kitab suci kita ya. Baik, kita lanjut sedikit lagi ya. Ya. Plural construct chain ya. Benei ya, dari kata banim. Maaf, banim ya. Dari kata bentuk konstruknya, bentuk absolutnya adalah banim ya. Tapi kalau dia untuk bentuk konstruk dia menjadi benei. Ya. Benei ha Elohim. Benei ha Elohim. Anak-anak Allah itu. Anak-anak sang Allah. Ini ada kata definite artikel ya. Ha Elohim. Anak-anak Allah itu atau anak-anak sang Allah. Ya. Ada contohnya ya Bapak Ibu Saudaraku dalam Alkitab kita. Kalau kita ingat anak-anak Allah itu kita ingat di kitab Ayub ya Bapak Ibu Saudaraku, dan kitab Kejadian juga ada anak-anak Allah ya. Ini ya. Benei ha Elohim ya. Payehi hayom payapohu benei ha Elohim ya. Benei ha Elohim yang ini ya. Benei dari kata banim tadi ya, dari kata banim dikonstrukkan jadi benei ha Elohim, bentuk jamak anak-anak Allah ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan menghadap Tuhan di antara mereka datang juga iblis ya. Jadi bentuk konstruknya dari kata benei ini ha Elohim itu dari kata banim, bentuk jamak, dan dia dikonstrukkan menjadi benei ini ya, tere dengan yod ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi begitu, ini gampang sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah paham ya, kita bisa mengidentifikasi wah ini bentuknya apa ya, bentuk konstruk ya, ini bentuk absolut gitu ya. Sehingga dalam bahasa Ibrani itu kan ketika dia dimasukkan dalam satu kalimat ada perubahan-perubahan gitu ya. Karena memang ada digabung-gabung, ada
ditambahin imbuhan ya, prefiks dan sufiksnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya Bapak Ibu Saudaraku. Nanti setelah ini kita akan tanya jawab ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nanti tetap stay. Lebih banyak bertanya, lebih banyak apanya nanti ya. Pemahamannya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, ini preposisi ya. Kita ingat ya. Betop ya disingkat dengan D ya. Kemo disingkat dengan ki ya. L disingkat dengan alamet ya. Contoh ya, satu ya. Seperti bintang-bintang gitu ya, dia jamak ya. Nah, ini ada ki ya, ada ke ya. Keko, kekop, kekope ya. Nah, jadi bentuk konstraknya kokapim ya, kokakim. Ya, ini bentuk absolutnya untuk jamak ya. Tapi kalau dia untuk dibentuk dari dikonstrakkan menjadi kokbe, kokpe ya, ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya, kokpe. Nah, ini dia ya. Oke, kita lihat contoh langsung ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, ini ya. Ada kata kekopbe hasamayim ya. Sebentar. Ya, ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ada kata kope ya, kope. Ini juga ada ke. Ke ini berarti dia bentuk preposisi seperti ya, seperti. Jadi artinya ini seperti bintang di langit ya. Seperti bintang-bintang di langit gitu ya. Kekope hasamayim gitu ya. Kekope hasamayim. Ini bentuk konstrak ya. Bentuk konstrak dari kepim gitu tadi ya. Jadi dia bentuk konstrak ditambah dengan preposisi ke ya yang artinya dari kemo tadi itu ia jadi seperti. Jadi kalau digabung dia menjadi kekopei hasamayim ya. Kekopei hasamayim seperti bintang-bintang di langit gitu ya. Nah, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Bapa Abraham, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan sangat banyak seperti bintang-bintang di langit. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi nanti minggu kita kan sudah belajar mengenai preposisi, mengenai artikel, dan sekarang construct chain. Construct chain digabung dengan artikel, construct chain nanti digabung dengan plural dengan jamaknya. Kita sudah belajar ya Bapak Ibu Saudaraku. Oke. Baik Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena waktu kita sudah mau habis ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dan untuk melanjutkan ini nanti kita diskusi setelah pengumuman atau setelah doa ya Bapak Ibu Saudaraku. Nanti Bapak Ibu kita boleh bertanya jawab ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Erikson atas materi yang telah disampaikannya. Seperti tadi yang disampaikan ya, kelas kita akan berlanjut ke praktek ya setelah ini. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu mendengar informasi yang akan disampaikan oleh Sister Alin. Ya, baik, terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Semadone ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik untuk besok hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Semadonai seperti biasa akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan ibadah online kita akan dipimpin oleh Ibu Heni. Kemudian yang memimpin lagu pujian adalah Ibu Lisa.
Dan untuk tema ibadah online kita adalah harta kesayangan Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan, MTH. Selanjutnya, di hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Donai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi kualifikasi Alkitabiah kepemimpinan pertama. Dan ini adalah sesi yang keempat ya Bapak Ibu, dengan temanya pemimpin harus lebih dari yang dipimpin. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho, MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah Renungan Pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk Renungan Pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman ya Bapak Ibu. Dan jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube Cahaya Firman sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Terutama program-program Sema Adonai seperti Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi Bapak Gembala kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai yang hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Dipersilakan. Ya, terima kasih Sterling. Ya, selanjutnya sebelum kita ke praktek ya nanti Bapak Ibu Saudara bisa join bersama kami di Zoom meeting. Linknya ada di banner yang berjalan ini ya. Silakan Bapak Ibu catat dan masuk kemari ya. Oke, silakan Pak Erikson untuk doanya. Baik, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat pembelajaran yang berlangsung dengan baik Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau terus belajar sekalipun kami mengerti betapa sulitnya kami untuk belajar. Tapi kami mau belajar dan diajari oleh Tuhan. Sebab kami tahu untuk menuju kesempurnaan itu kami perlu banyak belajar dan belajar. Terima kasih Bapak buat malam ini, Kau tolong kami, Kau mampukan kami dalam pembelajaran ini, supaya kami semakin mengerti lagi, supaya kami semakin memahami lagi Tuhan akan kebenaran-Mu, dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang mengikuti pembelajaran ini, kiranya Tuhan yang memberkati, berkati juga Tuhan Yesusku, Sema Adonai Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam kepengurusan Sema Adonai, biarlah Tuhan pakai Sema Adonai ini menjadi alat Tuhan dalam pembelajaran, dalam pendidikan hamba-hamba-Mu untuk lebih lagi Kau pakai Tuhan. Berkati Tuhan Yesusku Ibu Heni dan tim dalam mengembangkan, dalam melayani di Sema Adonai. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan menjadi milik mereka dalam mengembangkan Tuhan pelayanan Sema Adonai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati semua. Amin. Terima kasih Bapak Ritonga ya, Erikson Ritonga atas pelajaran yang telah kita dapatkan tadi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kelas kita akan berlanjut ya untuk minggu depan dan kita akan akhiri live ini. Shalom, Lailatul